Mas, emang kalau pagi Mbak Dahlia dada-dada sama kamu ya? Tanyaku saat menemani Mas Niki makan malam sambil mengunyah makanan. Suamiku menggeleng. Emang kenapa? Masa tadi pagi dia gendong anaknya sambil bilang dada papa gitu pas mobilmu lewat rumah dia. Aku bercerita dengan kesal. Mas Niki menatapku dan menghentikan makannya. Aku malah tidak tahu, sahut suamiku. Lalu dia makan lagi. Dia itu sebenarnya janda nggak sih mas? Tanyaku berbisik. Mas Niki melirik. Ya nggak tahu. Kok tanya aku? Mas Niki tertawa. Soalnya pas itu dia bikin status mas, kataku dengan mimik curiga. Status apa? Mas Niki mengelap bibirnya dengan tisu, kemudian meneguk air putih di gelas. Dia bilang, "Duh, suami gantengku berangkat kerja pakai baju biru gitu." Pas aku sadar yang pakai baju biru itu kamu mas. Hahaha. Mas Niki malah tertawa. Berarti dia punya suami dong? Tanya Mas Niki. Nah itu masalahnya. Suaminya dia siapa? Kata Pak RT, dia statusnya jendes. Kataku menekan. Mas Niki terdiam. Aku segera berdiri dan membawa piring kotor ke dapur. Aku barusan pindah ke kompleks ini dengan suamiku sekitar 3 bulanan. Kami pengantin baru, menikah baru 7 bulan dan belum ada tanda-tanda kehamilan. Aku mengenai Mas Niki waktu masih kuliah. Dia seniorku. Dulu kami sama-sama anak kos. Mas Niki berasal dari kota yang jauh. Aku tak banyak tahu tentang masa lalunya. Juga aku tak tahu siapa mantannya. Nggak penting. Mas Niki sedang bersandar di sandaran dipan kayu saat aku keluar dari kamar mandi. Aku habis membersihkan make up dari wajahku. Kulirik suamiku. Dia sedang sibuk dengan ponselnya. Aku ini orangnya santai, nggak terlalu kepingin tahu ponsel suamiku. Aku percaya sama dia. Lagian aku sudah bilang padanya, kalau dia selingkuh, aku akan meninggalkannya. Yang, aku ada jadwal ronda nih, katanya tiba-tiba. Ronda apaan? Keningku mengerut. Aku memutar badan menghadapnya. Jaga malam ini loh, yang nyuruh Pak RT di grup. Jawab suamiku dengan menunjukkan layar ponselnya padaku. Aku melihat sekilas tanpa membaca. Kenapa sih nggak bayar orang aja buat ronda atau satpam gitu? Ini komplek lumayan elit loh, kataku gusar. Ya nggak tahu yang, kalau nggak boleh juga gak apa-apa. Mas Niki menaruh ponsel, kemudian menarik tubuhku. Mending sama kamu. Mas Niki memeluk tubuhku erat. Aku tertawa. Suamiku ini beneran deh romantis abis kalau ada maunya. Rondanya jam berapa? Tanyaku. Entar, jam 11 mulainya, sahut Mas Niki. Ya udah, sana. Akhirnya aku izinkan juga. Biarlah, dia juga ingin kumpul-kumpul sama warga komplek. Jam 11 lebih, suamiku keluar, pakai jaket, sarung, senter, dan topi rajut. Idih, kayak abang siomay, ledeku. Mas Niki tertawa dan mengacak rambutku. Kamu tidur ya. Setelah suamiku keluar, aku balik ke kamar dan langsung tidur. Mas Niki pulang bersamaan dengan suara azan subuh yang mengalun dari masjid kampung belakang. Dia masuk ke kamar dan langsung ambruk tengkurap di kasur. Kayaknya capek banget. Mas, kok sampai jam segini? Tanyaku sambil mengusap punggungnya. Iya,
Tadi keliling terus, capek aku. Mas Niki bahkan tidak menolehku. Aku bangkit dan berjalan mau ke kamar mandi. Yang, bangunin aku agak siang ya. Capek banget aku. Mas Niki berbalik. Tak lama, suara dengkuran halusnya terdengar. Kasihan, capek dia. Aku sudah siap di meja makan. Tinggal nunggu Mas Niki turun saja. Kita mau sarapan bareng. Mas Niki berangkat agak siang hari ini. Gara-gara semalam ronda. Ponselku berdenting. Ada pesan WA masuk dari Maya. Aku membacanya. Setelah itu, seperti biasa, aku melihat status teman-temanku. Ku tunggu jandamu. Emot ketawa. Statusnya Juna. Hahaha. Aku tertawa. Dasar jomblo ngenes. Scroll lagi. Aku baca statusnya janda sebelah. Aduh, capeknya. Semalam banting tulang. Emot ngukuk 2. Hah? Capek? Kok sama Mas Niki? Dadaku kembali panas. Janda ini maksudnya apa ya? Kok statusnya selalu mirip-mirip dengan keadaan suamiku? Baju biru, Mas Niki pakai baju biru. Makan ayam, Mas Niki juga makan ayam. Sekarang capek, suamiku juga capek. Jadi curiga. Tap, tap, tap. Suara langkah kaki sepatu Mas Niki terdengar menuruni tangga. Aku menatapnya, jantungku berdebar. Netraku menatapnya terus. Mas Niki emang ganteng, keren, bawaannya tenang dan kalem. Wajar kalau bikin janda kelepek-kelepek. Yang, Mas Niki mengulurkan tangannya. Iya, aku jadi gugup. Ku ambil lengan ke meja Mas Niki dan ku kaitkan kancingnya. Setelah itu, Mas Niki duduk di sebelahku dan menikmati sarapan rotinya. Kok aku jadi tegang gini ya? Apa kebetulan lagi status si jendes sama kondisi capek suamiku? Mas, tadi malam ronda ya? Tanyaku bodoh. Mas Niki mengangguk. Kepala ini ikut mengangguk. Ada pencuri? Enggak. Tapi kok kayaknya kamu capek banget gitu. Aku bertanya datar tanpa ekspresi. Takut salah. Lah, capek lah yang. Orang gak tidur semalaman. Entar kalau udah biasa kan enggak. Mas Niki menghabiskan kopinya. Kemudian berdiri. Aku ikut berdiri. Apa mau ronda lagi? Iya, rutin, kata Pak RT. Suamiku berjalan ke mobilnya. Entar sore, Mami datang loh. Mas Niki bicara sambil masuk mobil. Aku mengikuti. Tapi besok aku lembur sebentar. Gak apa-apa? Tanyaku. Gak apa-apa, biar aku yang jemput nanti di bandara. Mertuaku mau datang besok. Biasanya Sabtu aku libur. Tapi Juna bilang ada kerjaan. Jadi aku harus berangkat. Meskipun hanya setengah hari. Mobil Mas Niki dan mobilku berjalan beriringan. Suamiku depan, aku di belakang. Melewati rumah si jendes. Sepi. Kayaknya belum pada bangun. Beneran capek kali. Sorenya saat aku pulang kerja, Mami mertua udah ada di rumah. Mami mertuaku ini baik padaku. Meskipun aku gak pinter masak, tapi it's okay, gak jadi masalah. Tadi jam berapa dari Solo, Mi? Tanyaku. Mami mertua yang lagi nonton TV menoleh. Jam 2-an tadi, kalau gak salah. Aku duduk di sofa panjang samping Mami. Ini pertama kalinya Mami datang semenjak aku pindah ke komplek sini. Fon, gimana? Sudah ikut program buat punya baby? Belum. Mami mertua yang bernama Utari ini
bertanya sambil tersenyum padaku. Belum, Mi. Santai aja dulu. Orang Ivone sama Mas Niki juga masih bau-bau pengantin baru. Jawabku malu-malu. Mas Niki turun dari tangga lantai atas dan bergabung dengan kami. Nik, kapan nih? Mami nunggu cucu loh. Suamiku mengambil tempat duduk di sebelahku. Lengannya langsung melingkar di bahuku. Sabar, Mi, entar juga dikasih, sahut Mas Niki. Aku mengangguk. Bukannya menunda, emang belum dikasih aja. Setelah mengobrol sampai malam, aku menyuruh Mami untuk istirahat tidur. Mi, tidur yuk, udah malam, ajaku. Mami mendongak melihatku. Mami belum ngantuk. Ya udah, Ivone tidur dulu ya. Besok Ivone lembur soalnya. Aku pamit dan berjalan masuk ke kamar. Ku biarkan Mas Niki menemani mamanya. Bersambung.